Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Posisi kita sekarang ini berada di daerah Gebang ya, masih di posisi Gebang. Kita akan menuju ke perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kita lihat di depan kita ini adalah yang arah ke Jawa ya, kendaraannya lumayan sangat padat. Begitupun dengan arah yang sebaliknya yang ke arah Cirebon itu juga lumayan sangat padat juga ya, dan lebih didominasi oleh kendaraan roda 2 seperti itu. Untuk para pemudik tetap jaga konsentrasi dalam berkendara, tetap mengendarai kendaraan dengan batas aman ya, dengan kecepatan batas aman dalam berkendara, karena hal ini bukan hanya menyelamatkan diri sendiri tapi juga menyelamatkan pengendara yang ada di sekitar kita, seperti itu. Tetap menghargai dan tetap menghormati, saling menghormati antara pengendara yang satu dan pengendara yang lain. Oke, kita lihat di sebelah kanan ini sangat ramai sekali ya, lalu lintas yang menuju ke Cirebon. Ini sekitar jam 10, setengah 11, jam 11-an ya. Posisi yang dari arah Jawa menuju ke Cirebon ini sangat ramai lancar ya, padat sekali ini kendaraannya. Seperti bisa kita lihat sendiri bagaimana kecepatan rata-rata kendaraan itu di angka 60 sampai 80 km per jam. Dan itu batas kecepatan normal untuk para pemudik, kecuali untuk kita warga lokal itu kecepatan 80 sudah sangat cepat sekali ya. Ini posisi kecepatan kita di angka 40 sampai 60 km per jam ya. Kecepatan kita di angka 40 sampai 60 km per jam. Sekali lagi untuk para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang melalui jalur Pantura, kita saling menghargai antara yang satu dengan yang lain, tetap berkonsentrasi dalam berkendara, tidak saling mendahului yang membahayakan orang lain ya. Kalaupun memang harus mendahului, sekiranya bisa mendahului dengan elegan ya. Oke, di belakang ada kendaraan mobil ya, kita berikan kesempatan untuk mereka mendahului kita karena memang kecepatan kita itu di bawah rata-rata para pemudik ya. Perlu kami sampaikan juga bahwa arus balik ini bukan hanya dari Jawa ke ibu kota, tapi juga berlaku sebaliknya. Seperti yang tadi pagi kita sampaikan, itu adalah rumahnya di Cirebon, tetapi tempat kerja dan domisilinya yang sekarang itu misalnya di Boyolali, sehingga berlawanan arah dengan rata-rata pemudik yang mungkin dari arah Jawa, dari arah Cirebon yang menuju ke Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya. Ada kelebihan atau keuntungan bagi para pemudik yang berlawanan arah, yaitu lebih sepi ya, jalurnya itu lebih sepi ketimbang yang searah yang ke arah ibu kota. Tapi walau bagaimanapun 3 hari berlangsung ini ya, termasuk hari ini, kita bisa melihat bagaimana padatnya kendaraan berlalu lintas ya, baik itu yang ke arah kota Cirebon ataupun yang ke arah ibu kota, ya itu sangat padat sekali. Bahkan kemarin itu sampai menimbulkan
kemacetan yang sangat parah sampai sore hari ya, menjelang malam itu masih tetap lalu lintas itu tersendat. Tapi kita lihat di posisi pagi hari, alhamdulillah ya, walaupun masih ramai tapi kondisinya sangat lancar sekali. Oke, kita lihat di sebelah kanan ini ya, sangat padat sekali arus kendaraan roda 2 yang dinominasi oleh kendaraan roda 2, dan ini jelas akan menumpuk di saat-saat jam 2, jam 3 itu di posisi kota Cirebon ya. Biasanya di jam-jam segitu itu nanti para pengendara ini akan menumpuk di daerah perbatasan kota Cirebon, karena memang di situ merupakan jalur utama ya, antara pertemuan antara kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, kemudian dari daerah Kuningan juga yang akan menuju ke arah Indramayu itu akan bertemu di daerah situ, sehingga menyebabkan kemacetan yang sangat parah ya. Dan ketika berkendara dan kemudian kondisi jalanannya itu macet, hal ini juga akan membuat kelelahan yang lumayan ya. Lebih baik berkendara dengan durasi yang lama daripada terhenti dalam kemacetan itu. Selain mungkin duduknya juga capek, kemudian juga kondisi kendaraan juga bisa panas, kemudian juga dengan aroma atau bau asap kendaraan juga yang lumayan ya, itu akan membuat lebih cepat lelah ya. Dan untuk para pemudik, ketika memang kondisinya sudah dalam batas maksimal dalam berkendara, hendaknya memilih tempat ya untuk berteduh sejenak, untuk beristirahat sejenak, atau bisa juga memanfaatkan warung-warung di sepanjang jalur Pantura ini untuk sekedar istirahat. Dan untuk antisipasi sore hari juga ya, karena untuk wilayah Kabupaten Cirebon itu berdasarkan prediksi dari BMKG, curah hujan yang mungkin terjadi di Kabupaten Cirebon itu adalah dari curah hujan rendah ke sedang ya, atau menengah. Sedangkan untuk wilayah Jawa itu lebih dominan ke cuaca curah yang menengah dan bahkan sampai tinggi. Kita saksikan juga bagaimana kemarin para pemudik ya yang harus meminggirkan kendaraannya karena tiba-tiba hujan, tidak ada gerimis lagi, mendadak gerimis sebentar kemudian langsung hujan lebat, dan itu membuat antisipasi yang tidak siap daripada para pemudik tersebut. Di sini posisinya tersendat karena memang berada atau terdapat beberapa jalur balik arah ya, walaupun sudah disiapkan oleh para warga sekitar ya, tapi tetap hal ini menimbulkan kemacetan yang sangat mengganggu jalannya lalu lintas untuk para pemudik itu sendiri. Oke, kita sekarang berada di posisi perbatasan antara Kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Brebes ya. Tepatnya kita berada di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kita lihat bagaimana kepadatan arus
kendaraan roda 2 yang menuju ke arah Pantura ya. Di perbatasan ini sangat padat sekali, sangat padat dan sangat didominasi oleh kendaraan roda 2. Kita berada tepat di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, ini di depan kita merupakan arah yang dari Cirebon ya, yang dari Jawa Barat menuju ke Jawa Tengah. Ini juga terpantau sangat padat juga ya, karena banyak sekali kendaraan yang melintas di jalur ini, karena memang sebagian dari para pengendara ini ada juga yang akan melakukan mudik juga ya, atau melakukan arus balik ke daerah sebaliknya. Oke, kita kembali ke jalur dari Jawa Tengah ke Jawa Barat ya. Bisa kita lihat bagaimana padatnya arus kendaraan, terutama didominasi oleh kendaraan roda 2 ya. Mohon tetap hati-hati dalam berkendara, terutama dengan kecepatan yang tinggi. Kita harus bisa melihat juga bagaimana kondisi perjalanan ya, kondisi jalan yang kita lalui, apakah memang rata sehingga enak untuk digunakan untuk berkendara, atau mungkin kondisinya lebih banyak gelombang ya. Seperti kita lihat di depan kita ini juga kondisinya sebetulnya sih rata, tapi ada beberapa kondisi jalan itu yang amblas karena tonase yang berlebihan. Dan ini jika dilalui oleh kendaraan roda 2 dengan kecepatan yang lumayan tinggi, itu akan mengagetkan juga ya, dan kalau kurang konsentrasi bisa terjatuh ya. Oke, kita lihat di depan itu juga bagaimana masyarakat melakukan nyebrang ya, nyebrang dari satu jalan ke posisi jalan yang lainnya ya. Untuk di posisi ini dibantu oleh masyarakat sekitar, sehingga ya setidaknya lebih aman ya, ketimbang mungkin di sebelah sini juga ada, ini di persis di depan pos Sat PJR Losari ini tidak ada penjagaan sama sekali. Artinya ketika mau menyeberang di posisi ini mohon lebih berhati-hati, karena hal itu akan takutnya ya membuat panik pengendara yang lain sehingga menyebabkan crash, dan bukan hanya terjadi terhadap diri kita tapi juga bisa membahayakan pengendara yang lainnya, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke posisi para pemudik yang
sangat ramai sekali di posisi perbatasan ini ya. Kita coba dari sini ya. Kita akan coba ambil posisi di tengah-tengah. Oke, kita bisa melihat bagaimana kepadatan lalu lintas dari posisi Jawa Tengah ke Jawa Barat ya. Ini merupakan posisi kepadatan arus lalu lintas terutama kendaraan roda 2 dari arah Jawa Tengah yang menuju ke Jawa Barat. Sangat didominasi oleh kendaraan roda 2 dan dengan rata-rata kecepatan berkendara adalah antara 60 sampai dengan 80 km per jam. Untuk para pemudik hendaknya tetap menjaga keamanan dan kenyamanan dalam berkendara, saling menghormati antara yang satu dengan yang lain, dan juga tetap menghargai hak pengendara lain untuk bisa selamat sampai tujuan. Untuk kondisi cuaca saat ini ya, ini sangat terik sekali ya. Di posisi jam 11 ini sangat terik sekali. Dan walaupun sangat terik, tetapi tidak menutup antusias bagi para pemudik untuk beristirahat lebih dulu ya, karena mungkin mereka ada target yang harus dicapai, misalnya sekian jam itu harus sudah sampai posisi ini, misalnya jam segini harus sudah sampai ke Subang dan lain-lain. Semoga target yang sudah ditentukan juga bisa dicapai dengan baik, dengan perencanaan yang matang tentunya. Sekali lagi untuk para pemudik, jika memang berkendaranya itu sudah merasa lelah, sudah merasa jenuh, hendaknya meminggirkan terlebih dahulu kendaraannya untuk bisa beristirahat sejenak di rest area yang banyak disediakan oleh masyarakat sekitar, yaitu dengan menyediakan warung-warung pinggir jalan ya. Mereka juga menyediakan tempat lesehan ataupun sekedar mencari pohon besar untuk berteduh dan untuk meluruskan kaki terlebih dahulu ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan dari posisi perbatasan antara Jawa Barat, Jawa Tengah. Kita akan kembali di posisi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.